Hai teman-teman, selamat datang di Suara Buku. Perkenalkan, saya Prengki Panjaitan. Di channel ini saya akan menyampaikan rangkuman dari buku-buku dan beberapa literatur lainnya yang saya rasa menarik untuk disampaikan dan dapat memberikan insight buat kalian. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman, agar kita bisa bertemu kembali di rangkuman lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, Suara Buku aktif. Rangkuman buku pertama yang akan saya sampaikan adalah Dark Psychology yang ditulis oleh Richard Campbell. Manusia memang tidak lepas dari sifat buruk, namun ada sifat buruk yang harus diwaspadai. Di dunia ideal yang penghuninya hidup rukun dan makmur, orang akan saling menjaga dan gak pernah kepikiran untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Tapi sayangnya, kehidupan nyata tidak seindah itu. Banyak orang yang tidak selalu sama seperti apa yang mereka tampilkan. Beberapa orang bahkan dengan sengaja menjadikan orang lain menjadi mangsa untuk mewujudkan keinginannya. Perilaku tersebut erat kaitannya dengan sifat pembohong, tukang manipulasi, bahkan psikopat. Alangkah baiknya kalau kita tahu ciri-ciri sifat tersebut. Coba deh, pernah nggak kamu punya firasat pikiran buruk dengan orang yang sudah dekat banget sama kamu? Lalu bagaimana kamu menghadapi orang-orang semacam itu? Nah, di buku Dark Psychology yang terbit tahun 2019 ini, Richard Campbell membahas sisi buruk manusia. Tentang predator misalnya. Predator adalah jenis manusia yang tidak mengenal empati dan tidak memikirkan keadaan orang lain. Penulis juga merangkum pengetahuannya tentang Dark Triad, atau 3 sifat buruk manusia, dan bagaimana cara menghadapi orang-orang dengan sifat buruk tersebut. Dengan menyimak buku ini, kamu bisa tahu tentang perilaku orang-orang manipulatif dan penjabaran tentang Dark Triad, bagaimana orang-orang dapat melakukan pencucian otak, dan perbedaan orang psikopat dan sosiopat. Buku ini akan memberitahu cara melindungi diri dari manipulasi dan tipu muslihat orang yang berniat jahat, dan sekaligus belajar trik membujuk yang bagus banget buat diterapkan. Mengenal kepribadian rangkaian gelap bernama Dark Triad. Dark Triad adalah rangkaian 3 sifat kepribadian yang sangat buruk, yaitu narsisisme, Machiavellianism, dan psikopati. Apa perbedaannya? Narsisisme adalah kekaguman pada diri sendiri secara berlebihan dan obsesif. Orang yang narsistik merasa lebih unggul daripada orang lain dan sering sekali merasa berhak mendapatkan segalanya. Mereka ingin menjadi pusat perhatian dan suka mengendalikan keputusan atau situasi. Mereka selalu menginginkan kesempurnaan, baik untuk diri mereka sendiri atau pasangan mereka. Mereka percaya bahwa mereka punya hak atas kehidupanmu. Jadi mereka tidak mengenal konsep batasan privasi, dan mereka juga nggak mau menghormatimu. Mereka mengendalikan orang lain dengan tipu muslihat dan menyembunyikan niat utama mereka dengan berpura-pura baik atau pura-pura peduli. Kemudian ada Machiavellianism. Orang yang menganut Machiavellianism atau biasa disingkat MAH akan menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka tidak punya emosi dan lebih mementingkan kekuasaan, uang, dan kompetisi dibandingkan komunitas, keluarga, dan kasih sayang. Orang-orang ini benci banget sama peraturan, dan mereka sangat bisa sukses dalam bisnis yang berkaitan membohongi klien demi keuntungan. Mereka sangat oportunis, susah didekati secara emosional, cenderung sangat aktif dalam hal seksual, terutama dengan orang yang gak begitu mereka kenal. Mereka ingin ditakuti dan dihormati, bukan dicintai. Terakhir, ada psikopati. Pada dasarnya, psikopati ini tidak memiliki kepekaan kepada orang lain. Para psikopat adalah orang yang berani, tidak punya rasa takut, impulsif, dan kejam. Mereka cenderung suka mengambil resiko dan gak begitu punya tujuan jangka panjang. Mereka hidup untuk masa sekarang dan sering sekali takut akan komitmen. Tes Dark Triad dilakukan untuk mengukur nilai ketiga perilaku ini pada diri seseorang. Tes bidang ini biasa dilakukan pada bidang hukum dan pengaturan perusahaan. Isinya berisi pertanyaan terkait perspektif orang tersebut terhadap kehidupan, kematian, dan interaksi sosial. Namun hasil tesnya tidak bisa dipastikan karena orang-orang ini cenderung berbohong
agar mereka terlihat baik daripada aslinya. Tokoh terkenal yang memiliki Dark Triad misalnya, Alexander Agung, yang merasa dirinya adalah putra dewa Zeus dan memerintahkan para tentara untuk berperang hanya demi kemenangannya sendiri. Contoh lainnya adalah Adolf Hitler. Dia merasa bahwa rasnya adalah ras yang paling unggul. Dia juga nggak punya empati buat orang-orang yang dia bunuh. Pencucian otak sebagai teknik manipulasi manusia. Pencucian otak adalah salah satu alat pengaruh sosial terbesar. Teknik ini sering digunakan oleh tokoh-tokoh politik dan agama yang berusaha menarik orang-orang yang naif dan mudah diatur. Tujuan pencucian otak adalah melepaskan identitas korban sehingga mereka mudah dihasut. Pencucian otak dilakukan dalam 3 tahap utama. Tahap pertama, predator pencuci otak melakukan aksinya dengan membuat korban ragu akan identitas mereka sendiri. Biasanya mereka membuat korban merasa bersalah bahwa mereka nggak cukup baik. Lalu korban akan mengkhianati diri sendiri dan puncaknya mereka akan hilang kesetiaan dengan orang yang dicintainya dan membuat mereka sebagai orang jahat. Pada tahap kedua, pencucian otak korban akan merasa butuh untuk membebaskan diri. Nah, saat inilah predator masuk dengan menawarkan kebaikan dan bantuan sehingga korban ingin membalas budi. Sebagai upaya penebusan, korban akan diperkenalkan dengan keyakinan alternatif. Akibatnya, keyakinan mereka yang sebelumnya akan hilang dan tergantikan. Pada tahap ketiga atau akhir, korban akan melakukan apapun untuk menyenangkan si pencuci otak. Mereka senang dengan identitas baru mereka dan tidak merindukan identitas lamanya. Bahkan seringkali, mereka sudah terputus dengan kehidupan lama mereka, sehingga sulit meyakinkan mereka sebagai korban pencucian otak. Yang membuat orang rentan terkena pencucian otak adalah karena lemahnya keyakinan mereka akan identitas. Selain itu, ketiadaan pendukung dalam hidup juga bisa menjadi faktor. Jadi bagaimana dong supaya kita tidak terkena cuci otak? Kamu harus tahu segala kerentananmu. Jangan percaya produk atau toko yang selalu digembar-gemborkan. Waspada juga dengan pikiran kelompok dan tekanan dari teman sebaya. Hipnosis sebagai trik pengendali pikiran seseorang. Hipnosis adalah bentuk manipulasi yang mengarahkan pikiran seseorang ke dalam. Hipnosis merusak pikiran kritis. Itulah kenapa orang yang dalam pengaruh pikiran hipnosis bisa menjawab pertanyaan seseorang lebih gampang. Sebenarnya kejadian semacam ini lumayan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pas kamu lagi baca buku, sampai-sampai kamu gak sadar akan waktu dan lingkungan sekitarmu. Hipnosis pada diri sendiri biasa terjadi pada anak-anak, seniman dan atlet, karena mereka cenderung melepaskan diri dari pikiran sadar mereka dan berfokus pada tugas di depan mata. Kalau kamu coba menghipnotis orang tanpa ketahuan, kamu harus menjalin hubungan yang erat dulu dengan mereka. Kalau sudah, coba kamu buang pola yang familiar dari kehidupan mereka. Misalnya, kamu gak lagi mengucapkan selamat tinggal pada pasanganmu sebelum berangkat kerja. Hal seperti itu akan membuat mereka terkejut. Lalu kamu memiliki celah untuk menanyakan hal-hal apapun ke mereka. Kamu juga bisa menggunakan efek Zeigarnik, yaitu orang akan lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan pekerjaan yang sudah tuntas. Misalnya lagi, kamu menceritakan kisah yang seru ke seseorang, tapi di tengah-tengah cerita, kamu berhenti sebentar dan menanyakan sesuatu tentang mereka. Mereka akan terfokus untuk mendengar kelanjutan ceritanya, dan gak begitu memperhatikan apa yang kamu tanyakan. Mengatakan hal-hal yang ambigu pada seseorang juga akan membuat mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang kamu maksud. Salah satunya saat memberi perintah. Contohnya, kamu bisa dengan mudah meminta tolong untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kalimat negatif. Daripada mengatakan, tolong bantu gua beresin barang dong. Kamu bisa meyakinkan lagi dengan mengatakan, lo gak usah bantuin gue beresin barang. Ambigu kan? Coba deh dan lihat bagaimana reaksi orang. Hipnosis gak selalu baik. Agar kamu terhindar dari hipnosis, kamu harus belajar hidup dengan prinsip. Ketahui prinsip yang akan kamu terima dan enggak. Jangan dengan mudah mengatakan iya. Biasakan juga untuk menerka apakah seseorang yang minta bantuan kepadamu punya niat yang mencurigakan atau enggak. Menguasai teknik persuasi. Kalau istilah persuasi sih sudah enggak asing lagi di telinga kita. Persuasi atau membujuk adalah teknik meyakinkan seseorang.
untuk melakukan atau memikirkan sesuatu. Persuasi akan menjadi alat membujuk yang kuat kalau dikuasai. Prinsip dari persuasi adalah timbal balik. Berbeda dengan muslihat yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Cara kerjanya adalah sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk membujuk seseorang. Salah satu karakter untuk memulai persuasi adalah menjadi ramah dan murah hati. Pastikan juga kamu konsisten. Kalau kamu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan hal kecil, kemungkinan kamu bisa meyakinkan mereka melakukan hal yang besar. Kalau kamu sudah punya orang yang dekat denganmu, itu bisa menjadi nilai tambah. Karena kamu akan lebih mudah untuk menarik lebih banyak orang. Sama halnya seperti ketika kamu saat melihat produk yang banyak review positif. Dengan membaca ulasan-ulasan itu, kamu akan termotivasi untuk membeli produk-produk itu juga. Walaupun sebenarnya kamu gak berencana untuk membelinya. Untuk bisa membujuk orang dengan mudah, kamu harus percaya diri. Pastikan juga permintaanmu itu fleksibel dan gak begitu kentara. Ketahui juga waktu yang tepat untuk mendekati seseorang dan lebih seringlah mendengarkan daripada berbicara. Kamu juga harus belajar kapan harus berbohong dan kapan harus menyembunyikan informasi. Lindungi diri dari manipulasi dan jangan berusaha mengubah orang narsistik. Tahu nggak? Kalau kamu pintar, kamu cenderung lebih mudah dimanipulasi. Kedengarannya nggak masuk akal ya? Kok bisa? Jadi begini, pikiran orang-orang pintar dipenuhi logika, sementara logika itu sendiri sangat mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang bodoh punya pikiran yang lebih batu. Mau kamu jelasin dengan segudang data saintifik pun, mereka mungkin gak akan percaya. Menjadi terlalu percaya mengharapkan yang terbaik dari orang lain, dan terus mencari validasi eksternal, malah akan membuatmu akan menjadi rentan untuk dimanfaatkan oleh orang baru. Selain itu, gak semua orang akan menyukai kamu. Jadi kelilingi dirimu dengan teman dan keluarga yang kamu percayai. Karena kalau kamu sendirian, kamu lebih mudah dimangsa si tukang manipulasi. Ya, si tukang manipulasi seringnya menjadikan orang sendirian sebagai sasaran mereka. Satu hal lagi yang gak kalah penting. Kamu gak bisa mengubah orang yang psikopat atau narsistik menjadi orang yang lebih baik. Karakter gelap sangat melekat dalam hidup mereka. Dan pada hakikatnya, mustahil untuk mengubah mereka. Ketika bertemu orang yang berciri psikopat dan narsistik, percayai firasatmu. Karena biasanya itu benar. Jangan terbuai oleh skema mereka, walau terkadang memang menggiurkan. Psikopat dan sosiopat adalah dua tipe berbeda. Beberapa orang berpikir psikopat dan sosiopat itu sama. Namun sebenarnya sosiopat nggak begitu parah jika dibandingkan dengan psikopat. Sosiopat punya nurani yang lemah dan seringkali impulsif. Sementara psikopat sama sekali nggak punya nurani dan suka memperhitungkan segala sesuatu. Psikopat umumnya bawaan lahir, sementara kepribadian sosiopat terbentuk karena lingkungan. Pemikiran bahwa cuma cowok yang bisa psikopat adalah salah kaprah, karena psikopat ada juga yang perempuan. Dalam aksinya, psikopat perempuan cenderung menggunakan rayuan seksual dibandingkan kekerasan. Psikopat adalah pencari sensasi, dan psikopat adalah gangguan kepribadian yang gak bisa disembuhkan. Kamu gak akan bisa merubah seseorang yang memiliki dark triad tinggi hanya dengan menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang. Usahamu itu tidak akan mempan. Menciptakan ruang yang aman bagi anak agar terhindar dari dark triad. Kalau kamu orang tua, kamu wajib melindungi anak-anakmu dari orang-orang berkepribadian dark triad yang bisa saja mereka temui. Inilah alasan kenapa kamu harus menciptakan rumah sebagai ruang yang aman bagi anak-anakmu dan menjauhkan mereka dari bully. Selalu waspada pada apapun yang bisa diakses anakmu. Juga selalu awasi apa yang ditonton anak dan siapa yang diajak mereka bicara. Sebab kepribadian dark triad sering sekali menargetkan lewat virtual ataupun tempat-tempat umum seperti taman dan mall. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah tentang predator. Orang jenis ini cenderung memiliki kepribadian menarik dan bisa mengatasi segala interaksi sosial dengan mudah. Predator akan membuatmu merasa spesial dan didengar. Padahal aslinya mereka menggunakan itu sambil berusaha menggali informasi tentang kehidupanmu. Biasanya, predator gampang banget berbaur dengan orang lain. Kejahatannya juga jarang terendus
Makanya setiap kali ada berita pembunuhan, pasti ada saja kan beberapa orang yang berkomentar kalau pelaku adalah teman yang baik atau tetangga yang ramah. Mereka juga berusaha menjadi orang yang baik dan dermawan. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan selalu mencoba meraih semua yang diinginkan, nggak peduli apapun bayarannya. Mereka juga bisa memusuhi siapa saja yang menurut mereka lebih baik dari mereka. Mereka biasanya orang yang suka banget mengatur dan selalu berusaha untuk bisa terlibat dalam berbagai situasi. Selain itu, mereka paling ogah mengaku salah. Yang ada, mereka malah menyalahkan orang lain atas perbuatan mereka dan membuat seolah-olah mereka korbannya. Untuk melindungi diri kamu dari predator, kamu harus familiar dengan kelemahanmu sendiri, karena kelemahanmu itu yang mereka incar. Selain itu, jangan mudah percaya pada orang lain. Pesan yang disampaikan buku Dark Psychology ini adalah, Richard Campbell secara garis besar membahas dasar-dasar Dark Psychology, menjelaskan sifat-sifat Dark Triad, dan bagaimana mengetahui kepribadian itu dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Campbell banyak sekali memberi contoh perilaku yang memang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah membahas orang-orang yang membahayakan, tapi jangan terlalu cemas, karena nggak semua orang di luar sana punya niat buruk ke kamu. Faktanya nggak sampai 20% orang memiliki masalah Dark Triad, dan nggak semua yang punya sisi gelap ini adalah orang jahat. Bisa saja seorang penganut Machiavellianism menjadi pemimpin politik atau CEO yang bagus. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang matang untuk melindungi diri dari orang-orang tersebut. Di sisi lain, kamu juga dapat menggunakan teknik Dark Psychology untuk kebaikanmu sendiri, seperti menghipnosis atau persuasi. Sekian rangkuman buku kali ini teman-teman. Semoga kalian mendapatkan insight-nya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman, agar kalian mendapatkan rangkuman atau studi literatur menarik lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.